Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ulhaq. Di sini saya akan membahas medan elektromagnetik. Materi yang akan saya bawakan yang pertama, muatan listrik, yang kedua medan listrik, yang ketiga hukum Gauss. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan, dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem Satuan Internasional atau SSI dari satuan Q adalah Coulomb yang memiliki nilai 6,24 kali 10 pangkat 18. Jenis muatan listrik. Yang pertama itu netral, atau biasa disebut dengan neutron, di mana nilai elektron sama dengan nilai proton. Yang kedua itu negatif, atau biasa disebut dengan elektron, di mana nilai elektron lebih besar daripada proton. Yang ketiga itu positif, atau biasa disebut dengan proton, di mana nilai elektron lebih besar daripada proton. Elektron dan proton memiliki massa 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. Sifat muatan. Pada gambar pertama dapat kita lihat ada muatan negatif dan muatan positif. Maka kedua muatan ini akan saling tarik-menarik. Pada gambar kedua kita lihat ada muatan negatif dan muatan negatif. Maka kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Begitu pula pada gambar ketiga, yaitu ada muatan positif dan muatan positif. Maka kedua muatan ini akan saling tolak-menolak. Maka dapat kita simpulkan muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Aplikasi hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, gaya interaksi antara dua benda titik bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Sebuah benda titik bermuatan Q1 berada pada vektor posisi dan benda bermuatan Q2 ada pada vektor posisi. Vektor posisi R1 relatif terhadap R2, maka dapat kita tuliskan panjang R12 sama dengan panjang R1 dikurang panjang R2. Vektor satuan arah dituliskan R topi 12 sama dengan panjang R12 per mutlak dari R12. Maka gaya pada Q1 yang disebabkan oleh Q2 dapat dituliskan sebagai berikut. Panjang F12 sama dengan 1 per 4V epsilon 0 dikali Q1 Q2 per R12 dikali R topi 1. Sekarang kita masuk pada contoh soal. 3 muatan titik terletak pada sumbu X, di mana nilai Q1 sama dengan 25 nanocoulomb terletak pada titik asal. Q2 bernilai min 10 nanocoulomb berada pada X sama dengan 2 meter. Dan Q0 bernilai 20 nanocoulomb berada pada X sama dengan 3,5 meter. Carilah gaya total pada Q0 akibat Q1 dan Q2. Untuk penyelesaiannya dapat kita simak pada gambar di samping. Sekarang kita masuk pada medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Medan listrik merupakan efek yang timbul oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik termasuk dalam medan vektor. Arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami benda muatan. Muatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Misalkan muatan sumber berupa muatan titik Q. Kuat medan listrik yang dinyatakan pada suatu vektor posisi terhadap muatan sumber adalah medan
pada satu satuan muatan uji. Bila kita gunakan muatan uji sebesar Q aksen sama dengan 0 pada vektor posisi relatif terhadap muatan sumber, kuat medan harus sama dengan seperti rumus yang ada pada di bawah, di mana R topi vektor satuan arah radial keluar. Muatan sumber Q berupa muatan titik seharga Q dan terletak pada posisi. Titik P berada pada posisi, sehingga posisi relatif P terhadap muatan sumber adalah vektor satuan SP haruslah sama dengan seperti pada rumus di bawah. Jadi, kuat medan listrik E pada titik R oleh muatan titik Q pada R harus sama dengan rumus di bawah ini. Oh iya, 1/4 V epsilon 0 itu sama dengan K atau konstanta Coulomb. Medan listrik dari muatan kontinu. Medan listrik di sekitar suatu muatan titik menggunakan persamaan yang diperoleh dari hukum Coulomb. Namun, jika sumber muatan bukan merupakan muatan titik, seperti muatan berupa bongkahan bermuatan yang memiliki volume tertentu. Untuk muatan yang memiliki volume, dikenal rapat muatan atau ρ, yang didefinisikan sebagai ρ sama dengan Q per V, atau jika diintegralkan, ρ sama dengan integral dq per dv, atau jika tidak memiliki volume, ρ sama dengan dq per dx. Jika diungkapkan dalam pernyataan integral muatan, dalam sumber muatan listrik dengan volume V, Q sama dengan integral dengan batas atas V2 dan batas bawah V1, ρ dikali dv. Sehingga diperoleh besar medan listrik untuk muatan kontinu menjadi E sama dengan K integral dq per R kuadrat dikali R topi, atau E sama dengan K integral ρ per R kuadrat dikali R topi. Pada gambar berikut ini terdapat gambar garis medan listrik, di mana jika kita perhatikan, garis medan listrik terlihat lebih rapat di sekitar benda bermuatan. Artinya, medan listrik semakin kuat jika berada di sekitar benda bermuatan, karena garis medan listriknya semakin rapat. Begitu pula sebaliknya, medan listrik semakin melemah jika menjauhi benda bermuatan, karena garis medan listriknya semakin renggang. Flux listrik didefinisikan sebagai perkalian titik medan listrik atau E dengan luas yang dilewatinya atau A. Namun secara fisis, flux menggambarkan banyaknya garis medan listrik yang menembus sebuah permukaan luas. Pada gambar pertama dapat kita lihat, terdapat garis medan listrik yang menembus suatu bidang datar, maka nilai fluxnya akan kita dapat dengan cara E dikali A. Pada gambar selanjutnya kita lihat terdapat garis medan listrik yang menembus sebuah permukaan yang memiliki sudut, maka nilai fluxnya akan menjadi E dikali A cos theta. Hukum Gauss berbunyi, jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan yang tertutup atau disebut dengan flux sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Dapat dikatakan bahwa sumber dari sebuah medan magnet adalah muatan listrik. Maka dapat dirumuskan flux sama dengan integral E dikali dA sama dengan Q dalam epsilon 0. Perlu kita perhatikan, nilai A sangat bergantung terhadap bentuk bidangnya. Nanti, hasil dari perhitungan kuat medan listrik digunakan untuk menghitung medan listrik pada suatu kapasitor. Untuk mencari medan listrik di dalam kulit muatan bola, maka kita dapat mencarinya dengan rumus
flux sama dengan integral ER dikali dA sama dengan ER dikali 4 VR kuadrat. Kenapa 4 VR kuadrat? Karena kita sedang mencari medan listrik di dalam kulit muatan bola. Luas bola itu 4 VR kuadrat. Setelah itu, ER dikali 4 VR kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Maka akan didapat ER sama dengan 1 per 4 VR kuadrat dikali Q per epsilon 0. Hal ini berlaku jika R kecil lebih besar daripada R besar. R kecil merupakan jari-jari bola, sedangkan R besar merupakan jari-jari muatan. Untuk mencari medan listrik di dalam kulit muatan silindris, kita dapat menggunakan rumus flux sama dengan integral EN dikali dA sama dengan ER integral dA sama dengan ER dikali 2 VR dikali L. Kenapa 2 VR dikali L? Karena luas tabung mempunyai rumus 2 VR dikali L, di mana L itu merupakan panjang dari tabung itu sendiri. Flux sama dengan ER 2VR sama dengan 0, sehingga ER sama dengan 0 berlaku untuk R kecil lebih kecil daripada R besar, di mana R kecil merupakan isi dari silindris itu sendiri dan R besar merupakan jari-jari dari pusat keluar silindris. Sementara untuk mencari medan listrik di luar kulit muatan silindris, kita dapat menggunakan rumus flux sama dengan integral EN dikali dA sama dengan ER integral dA sama dengan ER dikali 2 VRL. Flux sama dengan ER dikali 2 VRL sama dengan sigma 2 VRL per epsilon 0, di mana sigma sama dengan delta per 2 VR, sehingga ER sama dengan sigma R per epsilon 0 dikali R, atau ER sama dengan 1 per 2 V epsilon 0 dikali delta per R, untuk R kecil lebih besar daripada R besar. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kulit bola berjari-jari 6 cm membawa densitas muatan permukaan seragam dengan nilai sigma sama dengan 9 nanocoulomb per meter kuadrat. Yang ditanya, berapakah muatan total pada kulit bola tersebut? Dan carilah medan listriknya pada yang pertama, R sama dengan 2 cm, yang kedua, R sama dengan 5,9 cm, yang ketiga, R sama dengan 6,1 cm, dan yang terakhir, R sama dengan 10 cm. Untuk pembahasannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Sekian pembahasan medan elektromagnetik dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.